Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rahmat pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir pada sholat Jumat berjamaah di aula bedah ini. Kami memuji Allah dan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami, dari kejelekan amal perbuatan kami. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita semuanya, juga kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 102 tadi yang saya bacakan di atas, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan arti yang sebenar-benarnya. Takwa dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Dan janganlah sampai kita meninggal dalam keadaan tidak muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Aula bedah ini adalah saksi bahwa di dalam aula bedah ini ratusan dokter ahli bedah sudah tercipta di sini, sudah lulus dengan baik dan sekarang menyebar di seluruh pelosok Nusantara ini, mengabdikan ilmunya, melayani masyarakat sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Aula bedah ini adalah saksi bisu dari pendidikan yang mereka alami di sini dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan tema kami pada hari ini adalah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ratusan lebih, bahkan satu semester ini sudah ada 80-an lebih residen, belum yang sebelum-sebelumnya. Mereka 5 tahun lebih belajar di sini, siang, malam, pagi, petang, mempelajari bagaimana teori operasinya, bagaimana teori menangani pasien dengan baik, bagaimana merawat pasien dengan baik. Ini adalah bukti bahwa mereka sungguh-sungguh dalam mencari ilmu gaib. Ada yang baru masuk, ada yang sudah mau lulus, dan ada yang sudah lulus, ada yang jadi senior dan lain-lain. Bukanlah hal yang sia-sia ketika kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, terutama ilmu bedah ini. Baik koas, trainee maupun presiden. Kenapa? Kan Allah sudah menjanjikan sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul surat Al-Mujadilah ini adalah ketika saat itu Rasulullah dalam suatu majelis memberikan tausiah gitu ya. Kalau kita umrah di Masjid Nabawi itu di belakang makam Rasulullah itu namanya Sufah. Itu ada bangunan kecil lebih tinggi dari lantai biasanya, dan disitulah para sahabat biasanya mencari ilmu, atau dalam majelis itu Rasulullah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis di sana. Dan para sahabat saat itu biasanya mereka
berdesak-desakan untuk mendekati Rasulullah. Dan saat itu ada ahli Badar. Ahli Badar adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Dan Rasulullah memuliakan ketika datang dan menyampaikan salam. Tetapi sahabat-sahabat yang di sekitar Rasulullah itu tidak berdiri, dia diam saja, tidak memberi tempat. Akhirnya ahli Badar, sahabat-sahabat ahli Badar tadi berdiri di belakang, artinya berdiri tidak di depan Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan supaya memberi kelapangan duduknya, agar para sahabat ini, para sahabat Badar ini, perang Badar ini bisa duduk dekat Rasulullah, ya. Atau berdiri dan digantikan oleh sahabat ahli Badar tersebut. Itu adalah asbabun nuzulnya. Dan ternyata ada yang tidak puas dengan itu. Rasulullah tidak adil, terutama orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik, Rasulullah katanya adil, tapi kalau tidak adil, istilahnya begitu. Nah, maka turunlah surat ayat ini bahwa ternyata orang yang melapangkan tempatnya untuk dalam majelis itu akan dilapangkan oleh Allah, ya, begitu. Dan ada 3 poin dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, yaitu yang pertama adalah adab menghadiri majelis dan keutamaannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Mungkin sekarang beda ya kalau dengan sekarang. Kalau sekarang itu online nggak mungkin berdesak-desakan dengan online. Tapi dalam arti kalau hubungannya dengan residen, dengan koas adalah berbagi keilmuan itu. Berlapang-lapang dalam berbagi keilmuannya. Punya data atau punya jurnal atau punya buku baru atau buku bedah yang berhubungan dengan kasus-kasus itu, silakan di-share, dibagi, dilapangkan teman-temannya. Jangan diambil sendiri, di-keep sendiri. Ya, kenapa? Karena Allah akan melapangkan, akan memberi balasan orang yang melapangkan temannya, melapangkan saudaranya dalam mencari ilmu, maka dia akan dilapangkan oleh Allah SWT. Ini janji Allah dalam surat Al-Mujadilah. Poin pertama dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu adalah memberi kelapangan pada saudaranya ketika mencari ilmu. Dan Allah berjanji akan melapangkan. Kita tidak akan mungkin berkurang ilmu kita ketika kita memberikan ilmu itu kepada orang lain. Senior mengajarkan pada juniornya, presiden senior mengajarkan pada residen seniornya. Kalau kita memberikan kebaikan, insya Allah Allah akan melapangkan. Bukan yang jelek-jelek yang kita berikan, tapi yang baik-baik. Ya. Ini yang pertama, poin pertama. Jadi berbagi dalam kebaikan, berbagi jurnal, berbagi ilmu itu adalah melapangkan saudaranya dalam mencari ilmu. Insya Allah Allah akan memberi kelapangan kita ketika mencari ilmu. Tetapi sebaliknya di dalam hadis riwayat Ahmad, la yukimir rajula min majlisi tsumma yaqud fi. Janganlah seorang menyuruh berdiri orang lain dari majelis itu lalu ia duduk menggantikannya. Mengusirnya tidak boleh, tapi hendaklah masing-masing pribadi itu memberi kelapangan pada yang lain, kesadaran, bukan mengusir tempat orang lain. Dalam yang kedua, poin kedua adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Iman dan ilmu ini selalu sering berdampingan. Oleh karena itu kita berilmu, maka kita dasari dengan keimanan. Dan Allah akan meninggikan beberapa derajat. Hubungannya dengan yang pertama tadi, Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah memiliki anggapan bahwa orang yang memberikan tempat lapang itu lebih rendah derajatnya dibanding orang yang diberikan. Justru Allah mengangkat derajatnya karena keilmuannya itu. Begitu. Orang yang mau memberikan kelapangan kepada saudaranya dan bersegera saat disuruh Rasulullah bangkit, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang tahu ada majlis, maka Allah akan memberikan derajatnya.
Dalam hadis riwayat Muslim juga dikatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum berkat kitab Al-Qur'an dan merendahkan kaum lainnya karenanya. Sebagaimana Said Qutb dalam tafsir fi Al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pada kaum muslimin bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Yang majmuat rahimakumullah, poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah pengetahuan dan balasan Allah SWT. Sebagaimana dalam akhir ayat tadi, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, termasuk motivasi yang melatar belakangnya. Sesungguhnya seluruhnya itu akan dikabarkan Allah di akhirat nanti dan akan diberi balasan. Insyaallah itu Jumat kali ini rumusnya adalah 58-11. 58 itu Al-Mujadilah ayat 11. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittisal bihamdillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudahu amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah yang Maha Kuat, berilah kami kekuatan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kami serta meningkatkannya dalam setiap kesempatan. Ya Allah yang Maha mengetahui, bukalah dada kami agar kami mudah menyerap ilmu yang Kau berikan. Lancarkanlah dada kami agar mudah menyampaikan ilmu yang Kau berikan. Ya Allah berilah kami kesabaran agar kami selalu beserta-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami yang sering melupakan-Mu dalam setiap tindakan yang kami lakukan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha alladzi yadhkurkum wa sallu min fadli yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha